Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan dengan saya sendiri Indah Zulaika dengan 3 digit NIM terakhir 158. Dan saya Keisha Mikaela Ariandri dengan 3 digit NIM terakhir 022. Dan saya Gloriana Susmaita dengan 3 digit NIM terakhir 31. Pada video kali ini, kami akan membahas dan memaparkan hasil pengamatan kami terhadap salah satu usaha sebagai bagian dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Sahid Indraswara, STMT. Usaha yang kami amati merupakan usaha Afairy Beds. Afairy Beds ini merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif. Nah, usaha Afairy Beds sendiri mengedepankan kreativitas dan memanfaatkan beads untuk dibuat menjadi aksesoris seperti gelang, cincin, lalu ada juga aksesoris lain seperti gantungan kunci yang cocok untuk semua jenis kalangan. Nah, usaha Afairy Beds ini dijalankan oleh salah satu pengusaha muda, yaitu Amanda Natalia. Amanda Natalia ini merupakan seorang mahasiswa teknik kimia Universitas Diponegoro yang aktif mengembangkan diri tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang kewirausahaan. Nah, Afairy Beds ini berfokus pada kerajinan tangan dengan sentuhan kreatif dan personal. Motivasi Amanda untuk merintis usahanya ini berawal dari keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan sekaligus mengasah jiwa wirausahanya. Pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki semakin matang berkat pelatihan kewirausahaan dari organisasi-organisasi yang dia ikuti. Baik, selanjutnya ada sejarah dari bisnis dari Amanda sendiri. Pendirian usaha Afairy Beds ini terhitung sejak dari 2 November tahun 2023 hingga saat ini juga sudah berumur 2 tahun. Pada berdirinya usaha ini dibentuk oleh satu orang anak muda yang melihat tingginya minat para Gen Z pada aksesoris yang berbahan baku manik-manik dan handmade. Kemudian nama Afairy Beds ini sendiri dipilih untuk mencerminkan keindahan, kelembutan, dan keunikan karya yang dihasilkan seperti burung-burung di dalam Afairy yang memiliki warna dan bentuk yang beragam. Kemudian berbekal dari kreativitas, ketekunan, dan semangat belajar, Afairy Beds ini mulai memasarkan produknya secara online melalui media sosial. Dari proses yang sederhana dan alat yang terbatas, kini Afairy Beds tumbuh menjadi usaha kreatif yang terus berkembang dengan dukungan pelanggan setia dan komunitas pecinta kerajinan tangan. Untuk produk yang ditawarkan dari Afairy Beds sendiri ada gelang, cincin, kalung, strap handphone, kemudian ada gantungan kunci yang berbentuk karakter, dan juga ada yang terbuat dari kain rajut atau wool, dan scrunchies. Untuk existing produknya, untuk produksi produknya tersendiri ini dilakukan di tempat tinggalnya, yaitu Kos Princess di Jalan Sipodang. Dan untuk distribusi produknya sendiri itu bisa dilakukan secara online dan offline. Dan untuk yang online itu dilakukan secara via WhatsApp dan Instagram. Sedangkan untuk via offline-nya tersendiri itu ada CFD di Sikatak dekat kampus dan bekerjasama dengan beberapa organisasi di kampus yang menyelenggarakan penjualan tersebut. Nah, setelah kita mengenai bisnis dari Afairy Beds, masuk ke BMC atau bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas sendiri merupakan pendekatan manajemen bisnis yang biasanya dilakukan oleh pengusaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari bisnis mereka dan untuk mencari ide-ide baru serta mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Nah, Amanda sendiri telah membuat BMC-nya untuk Afairy Beds atau bisnis model kanvas yang dibuat oleh Amanda sendiri. Setelah ini kami akan memberikan BMC hasil modifikasi dari kelompok kami, tapi untuk Amanda sendiri seperti yang bisa dilihat, kalau Amanda ini memberikan key partnernya itu ada pemasok bahan berkualitas untuk pembuatan produk, lalu ada tempat wisata. Key partners ini adalah pihak-pihak eksternal yang membantu bisnis berjalan.
Lalu untuk key activities adalah aktivitas utama untuk melakukan bisnis. Di sini Amanda menyebutkan ada suplai bahan baku, pembuatan produk, pengemasan produk, pemasaran produk di sosial media, dan penjualan produk secara online. Lalu untuk key resource-nya sendiri, di sini Amanda menyebutkan ada sumber daya manusia sebagai tim desain, pengrajin, dan marketing, lalu ada bahan baku produk, dan juga ada platform e-commerce dan media sosial. Untuk key resource sendiri adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis bisa beroperasi. Nah, untuk value proposition ini adalah keunggulan produk atau jasa yang dijual. Di sini Amanda menekankan kalau value proposition dari Avery Bates itu produk yang dibuat dengan desain yang unik, seperti kerajinan dari manik-manik. Lalu dia juga menawarkan produk yang mengandung nilai budaya, menggunakan bahan manik-manik dan teknik tradisional seperti merajut. Nah, lalu untuk menjalankan bisnis di BMC itu ada customer relationship, artinya hubungan timbal balik dengan customer. Di sini Amanda menyebutkan untuk mengadakan potongan harga pada hari besar, lalu melakukan komunikasi interaktif melalui media sosial untuk memperkenalkan produk baru dan melalui konten yang menarik, juga menjaga kualitas produk agar selalu baik, agar menjaga customer relationship-nya. Lalu customer segment, siapa aja sih sebenarnya target-target dari Avery Bates ini? Nah, Amanda di sini menyebutkan kalau misalkan targetnya itu ada masyarakat berusia 10-30 tahun, lalu ada pecinta fashion dan trend aksesoris. Nah, untuk channelnya dia tuh sebenarnya pakai media apa aja untuk mempromosikan dan juga memperjualbelikan jualannya. Di sini Amanda menyebutkan ada media sosial, event dan pameran budaya Bajar, serta kerjasama dengan tempat pariwisata. Nah, untuk cost structure itu menjelaskan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalani sebuah bisnis. Di sini Amanda menuliskan ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream ini menggambarkan cara bisnis mendapatkan pendapatan dari produk. Nah, di sini Amanda menyebutkan penjualan produk Avery Bates, baik penjualan langsung, penjualan custom melalui media sosial, ataupun penjualan melalui bazar atau pameran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari Avery Bates yang sudah dimodifikasi oleh kelompok 4. Yang pertama itu ada customer segment. Kalau tadi customer segment dari Amanda hanya masyarakat berumur 10-30 tahun dan yang menyukai fashion, di sini kami menambahkan ada segmen utama dan juga ada karakteristik umumnya. Di sini ada tetap masyarakat usia 10-30 tahun, remaja, mahasiswa hingga pekerja muda, dan yang aktif di media sosial. Lalu karakteristik umumnya, orang yang menyukai fashion, orang yang menyukai aksesoris, lalu orang yang mencari produk unik, karena Avery Bates ini kan mengedepankan keunikan ya. Jadi customer segmennya adalah orang-orang yang menyukai produk unik, estetik, dan terjangkau. Lalu tertarik dengan produk handmade, karena kembali lagi kalau misalkan Avery Bates ini usaha handmade yang dilakukan oleh Amanda sendiri. Jadi customer segment itu mencari orang-orang yang tertarik sama produk handmade dan limited edition, lalu peduli tentang keberlanjutan dan originalitas produk lokal. Nah, untuk channelnya sendiri, kalau tadi Amanda hanya media sosial berupa Instagram dan WhatsApp, di sini kami mencoba untuk menambahkan bagaimana kalau media sosialnya itu ditambahkan dengan TikTok dan Shopee. Karena seperti yang kita tahu kalau misalkan TikTok saat ini sudah menjadi media sosial yang hampir melebihi dari Instagram gitu. Lalu channelnya tetap ada juga event dan bazar budaya, kerjasama tempat wisata. Juga kami menambahkan di sini ada pop-up store dan juga workshop kreatif. Lalu untuk customer relationship ini masih cukup sama seperti sebelumnya. Untuk customer relationship itu untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui sosmed, memberikan promo, lalu menjaga kualitas produk. Nah, di sini kami menambahkan dengan menghadirkan konten edukatif seperti storytelling DIY atau behind the scene, biar customer itu tahu gimana sih proses dibalik pembuatan produk-produk yang dijual oleh Amanda. Nah, untuk value proposition-nya di sini menawarkan aksesoris dengan unsur budaya lokal Indonesia, lalu 100%
Bahan bakunya berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, dan juga menyediakan layanan kostum gratis seperti warna, motif, ukuran, atau tulisan nama, dan menghadirkan produk yang tidak hanya pelengkap gaya tetapi juga memberikan edukasi nilai budaya serta pelestarian tradisi. Dan value proposition yang terakhir menawarkan harga terjangkau bagi remaja dan mahasiswa. Nah, untuk key activity-nya ini masih cukup sama sebenarnya. Ada produksi, lalu ada promosi, lalu ada pengelolaan pesanan, pembuatan konten, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Lalu ada key resource-nya, itu bahan baku, SDM kreatif, media sosial, peralatan foto dan kemasan, dan juga modal usaha. Nah, untuk key partnernya sendiri, karena kita tadi menambahkan beberapa seperti channelnya Shopee, terus ada juga bahan baku lokal. Di sini key partnernya menambah tidak hanya supplier bahan baku tapi platform online seperti Shopee dan Instagram, terus jasa ekspedisi pengiriman, dan juga influencer atau brand lokal untuk berkolaborasi, dan komunitas kreatif atau event lokal. Untuk cost structure-nya ini masih cukup sama dengan yang sebelumnya, yaitu bahan baku dan alat produksi, lalu ada tenaga kerja, lalu ada operasional pengiriman, marketing, dan juga overhead. Dan untuk revenue stream-nya, dari mana dia mendapatkan keuntungan, itu penjualan produk langsung, custom order, kolaborasi dan limited edition, juga workshop atau kelas singkat. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kami menganalisis mulai dari amati ini, dari mulai frekuensi pesanan produk, di mana tahap ini kami memperhatikan pola perilaku konsumen melalui respons dan permintaan yang ada di Instagram oleh customer. Dari highlight request customer ini, terpampang produk yang paling sering di request oleh customernya sendiri adalah strap phone dan gelang, yang merupakan produk yang paling sering dipesan, sehingga minat pelanggan paling tinggi berada pada kedua produk ini. Kemudian masih dalam proses amati, kita juga mengamati dari pola warna yang paling sering banyak digunakan dan paling banyak diminati oleh customer, yaitu adalah warna yang serba pastel, dan bentuknya sendiri juga suka yang ada unsur ramainya. Jadi produk dari Avery Bags ini banyak yang request customernya itu untuk yang pakai manik-manik yang cukup besar seperti ini. Jadi di sini permintaan pelanggan yang paling banyak adalah warna pastel yang menjadi tren paling dominan dan menyukai desain yang unsur badge-nya besar dan motifnya ramai. Kemudian untuk fase yang berikutnya ada fase tiru. Di sini kami mengelompokkan juga pola yang akan diulang dari pola kerja atau usaha dari Avery Bags. Seperti yang dilihat tadi, tadi kan ada custom produk. Mungkin dari pola yang akan diulang juga akan dimasukkan layanan custom yang sudah jadi ciri khas dari Avery Bags itu sendiri. Kemudian dari pengamatan pola dan gaya yang diminati oleh pelanggan juga akan kami tonjolkan pada brand yang akan kami luncurkan. Kemudian juga produk best seller yang strap phone dan gelang akan kami munculkan juga pada pola kerja yang baru. Ini juga termasuk dalam proses amati. Di dalam penggunaan sosial media oleh Avery Bags ini juga sudah mulai kreatif, namun belum memanfaatkan sesi interaktif seperti mengandalkan video konten seperti konten DIY atau yang sebelumnya tadi disebutkan konten yang menunjukkan bagaimana proses pembuatan dari gelang-gelang atau konten yang kreatif. Dan Avery Bags ini masih mengandalkan pengunggahan foto produk saja. Baik, untuk yang terakhir ada fase modifikasi, di mana fase modifikasi ini dilakukan untuk pengembangan agar brand dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan sesuai kebutuhan pasar.
Beberapa modifikasi ini dilakukan dengan contohnya penambahan kategori produk atau limited edition custom. Di sini mungkin dari Avery Baits bisa memiliki produk yang lebih unik atau lebih dibuat berseason, seperti misalkan season Idul Fitri atau season Christmas. Kita membuat produk yang sesuai dengan tema. Kemudian pengembangan strategi dari konten sosial media yang seperti sebelumnya juga disampaikan, pembuatan konten yang seperti DIY atau pembuatan konten yang menunjukkan bagaimana produk itu bisa dibuat. Kemudian juga dari segi perbaikan packaging juga kami masukkan, karena perbaikan packaging sendiri juga unik juga. Maksudnya di sini packaging bisa berupa nggak hanya plastik atau packaging yang di print, tapi bisa berupa juga dengan kotak atau bagaimanapun itu. Kemudian dari segi memperluas jaringan relasi penjualan, yaitu dengan melakukan kolaborasi produk dengan produk UMKM lain. Dan untuk unique selling proposition ini, jadi dari awal kita udah mengamati lah dari Avery ini. Yang pertama, aksesoris homemade modern dengan sentuhan budaya lokal. Kedua, free custom design. 3, menekan 100% bahan lokal Indonesia. 4, produk estetik dan fungsional. Dan yang kelima, komitmen ramah lingkungan. Dan untuk dari kami sendiri memberikan modifikasi yang lebih lanjut bagaimana untuk memajukan usaha tersebut, yaitu pertama, untuk customnya kan dari awal cuma aksesoris homemade yang modern, tapi kita menambahkan untuk bertema seperti yang dijelaskan teman saya, lalu juga bekerja sama dengan UMKM lokal, tidak hanya organisasi atau cuma offline itu, tapi kita juga bekerja sama dengan UMKM lokal. Lalu kita mengadakan workshop online seperti yang teman saya jelaskan bagaimana pembuatan dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu kemasan yang unik sesuai tema setiap seriesnya. Oke, mungkin itu dia hasil pengamatan dari kami dan hasil analisis modifikasi mengenai usaha Avery Baits milik Amanda. Mungkin kami tegaskan lagi kalau solusi pengembangan usaha dari kami itu ada beberapa. Yang pertama itu contohnya custom bertema, karena mungkin kita juga sering memiliki aksesoris yang bertema jika kita datang ke acara seperti acara Idul Fitri tadi, atau acara Natalan, juga acara-acara event lain, atau mungkin kayak bertema seperti zodiak atau mungkin MBTI, karakter khusus seperti anime atau film. Terus solusi dari kami juga ada mengadakan workshop, karena banyak sekarang anak-anak muda seusia kami yang ingin menemukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti workshop. Jadi usaha ini bisa dikembangkan dengan adanya pelatihan workshop. Kemudian yang selanjutnya juga mungkin dari pengembangan produk ini juga menggunakan konten yang kreatif, seperti pengandalan pada konten DIY atau konten proses pembuatan dari gelang atau kalung atau keychainnya sendiri itu, dan menggunakan video-video yang sedang tren mungkin supaya naik juga jangka pasarnya juga. Kemudian juga pakai TikTok kali ya, karena memakai TikTok, karena platform TikTok sendiri juga udah lumayan cukup dipakai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil bahkan lansia juga. Dan mungkin biar lebih bagus lagi kemasannya kita pakai sesuai tema ya. Jadi kan orang bisa melihat itu dari packagingnya, karena mungkin tertarik dari luarnya. Kan bisa aja kalau buat hadiah atau gift buat teman-teman yang ulang tahun atau pacar atau teman, itu kan sangat bagus dan sangat istilahnya kreatif untuk diberikan, dan cocok lah, sangat lucu untuk wanita-wanita yang menyukai hal-hal yang kreatif. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah melihat video ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu untuk pengembangan usaha serupa seperti Avery Baits. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.
Pokoknya intinya kalau aku itu jangan ini sih, jangan banyak rencana. Maksudnya kalau misalnya emang mau usaha tuh ya rencanain terus langsung gitu. Jangan, biasanya kan banyak yang omong doang gitu ya, cuman ya rencana tapi nggak jadi gitu. Jadi mulai aja dulu, terus jangan takut rugi sih, karena kalau rugi tuh jualan pasti rugi ya. Dan nanti kalau misalnya udah eh, apa ya, udah di fase yang kayak stagnan gitu di atas, itu udah pasti uang tuh ngalir mulu. Makanya dicoba aja dulu gitu ya kalau mau usaha. Terus jangan males. Pasti itu orang-orang pada kayak, ah, males lah jualan-jualan. Nah itu beda sih basicnya. Kalau aku kan jualan tuh bukan karena harus ya, karena mau gitu. Kalau harus tuh sebenarnya enggak gitu. Kalau harus kan kayak, aduh harus banget nih jualan gitu. Nah kalau aku tuh karena mau aja gitu jualan. Jadi beda sih harus sama mau. Kalau harus kan biasanya terpaksa gitu ya. Kalau mau kan emang ya kayak ya hobi gitu ya kalau mau gitu ya. Jadi itu sih harus punya kemauan daripada keharusan kayak gitu. Karena kalau harus pasti terpaksa gitu dan nggak akan lancar usahanya. Kayak gitu. Terus percaya juga sama kemampuan diri sendiri, karena kalau nggak percaya lagi-lagi nanti nggak lancar gitu. Jadi ya itu sih harus percaya. Kalau misalnya ya gue bisa gitu, jangan kayak enggak lah gitu, jangan kayak gitu. Seperti itu aja.